Halo Smedon, welcome back to my YouTube channel. Channel ini membahas aktivitas sehari-hari, hobi, dan hiburan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kembali lagi bersama saya Sugi di DSC Channel. Nah, pada video kali ini saya rencananya akan berangkat menuju ke Jimbaran, Bali. Di sana saya akan bertemu bersama Beli Gede. Dia adalah seorang kiper dan juga seller. Nah, di sana ada beberapa bebian limbata CB yang kebetulan akan saya ambil beberapa ekor, dan rimnya itu saya bilang sih lumayan tebal karena masih di size kurang lebih 3-4 cm. Nah, bagaimana ikan tersebut? Bagi kalian yang penasaran, saksikan video ini. Saya akan langsung berangkat menuju TKP. Oke Semeton, jadi pada kesempatan kali ini saya akan berkunjung di kediaman Beli Gede. Nah, Beli Gede ini kebetulan kiper yang berdomisili di daerah Jimbaran, Bali, beliau. Iya. Saya tertarik ke sini karena kebetulan beliau sempat posting di story Instagram ya, di story Instagram, dan beliau itu punya beberapa bebian limbata, itu CB beliau. Ya, CB. Itu CB, dan kebetulan limbata yang tak lihat itu rimnya itu lumayan lah beliau, oke tebal-tebal, dan saya sampai di sini lihat beberapa koleksinya. Ada beberapa koleksi limbata di sini, kayaknya ada 2 ekor ya. 2 ekor itu oke sekali di size kurang lebih 5 sampai 7 cm. Itu rimnya kan tebal sekali. Itu anakan CB Ya, dari sama satu indukan berarti ya. satu indukan. Nah, satu indukan. Nah, kebetulan di sini ada juga limbata CB yang size 3 cm sampai 4 cm yang beliau jual. Nah, saya tertarik dengan limbata tersebut, makanya langsung saya kesini meluncur. Tapi sebelum itu kita bahas sedikit tentang profil Beli Gede ini. Dari kapan gini suka main cana, Beli? Pertama saya melihara cana itu dari akhir Desember 2019. Tapi itu belum terlalu fokus, masih cuma melihara lah, sekedar tahu oh ini cana gitu. Berarti dulu memang gini, Ya. memang sudah berfokus pada limbata? Nggak sama pulkra awalnya. Oh, pulkra awalnya. Tapi karena banyak orang-orang bilang tuh kan limbata tuh mager, ikan benar, murah kayak gitu, ikan mulai ikan murah. sungai. Jadi saya tertarik dah. Awalnya melihara, ngangkat limbata lah bahasanya, pengen nyoba bisa nggak limbata ini flaring atau bagus jadi ekornya Ternyata berwarna. bisa. Ternyata Nah, bisa. Dan seiring waktu sekarang kan lagi trending ya, Ya, limbata itu bukan murahan sekali, bisa ada yang tembus. Waktu ini saya buat konten kalau nggak salah di Om Stephen itu, dia beli limbata kayaknya di Jawa itu 1.500.000. Itu kan menurut pengalaman pribadi, limbata 500.000 aja itu udah mahal sekali. ya. Itu 1,5 lo laku. Nah, itu kan berarti derajat limbata itu sekarang bukan hanya ikan sungai yang kita pancing, dan anak-anak pancing itu kadang dilepas lagi, kadang digoreng. Nah, sekarang bisa dijadikan ikan hias, dan derajatnya itu hampir setara dengan bisa dibilang ikan-ikan kontes seperti lohan, arwana, dan lainnya. Nah, kita bahas dulu ya satu persatu apa saja ikan yang ada di sini sebelum saya nanti perlihatkan limbata mana yang akan saya ambil. Nah, ini kan kebetulan ada beberapa ekor maru ya. Ya. Ini beberapa ekor maru. Di sini ada red, apa nih labelnya? sampit. Red sampit. Di sini juga ada yellow Yellow semua. semua. Nah, ini kan size-nya nggak begitu besar. Ya. Ini memang sengaja belinya ngekip dari apa namanya, size kecil apa gimana? Kebetulan saya pejuang progres, jadi sukanya tuh yang dari kecil sampai nanti besar. Gimana sih perkembangannya, entah bagus entar jeleknya belakangan lah. Dipikirnya penting nikmatin dulu hasilnya. Berarti ini udah lama main maru apa gimana? Tertarik dengan maru? Tertarik dengan marunya tuh sih dari kontes kemarin di acara DCC kan. Oh ya, kontesnya kan kontes nasional tuh. Ya kebetulan saya ikut, ada ikan di sana, jadi saya lihat maru tuh, kalau udah besar seperti ini ya berbunga. Oh, berarti semenjak warnanya. itu tertarik? Ya ngekip tertarik maru? banget. Kalau tahu marunya udah lama sih, cuma Tapi belum terlalu tertarik? karena dia besar kan gitu. Ya dah. Nah, ini kebetulan kan ada beberapa ikan nih, berapa 5 ekor ikan Iya. yang kecil-kecil. Ini memang sengaja dikip apa gini? Apa mau dijual nanti ke depan? Kebetulan dikip dulu dah. Dikip dulu, diseleksi lah nanti kalau udah bercabung mungkin atau gimana baru ya kita lepas. Nah, itu bagi kalian, maru itu menurut saya pribadi ya, itu kayak tabungan. Iya. Nah, belinya kita memang
di size kecil itu kan agak murah. Ada Yellow Centarum kita bisa dapatkan di harga 50.000. Red sudah ada 200.000 ke bawah. Itu kalau iseng-iseng kalau kita bisa bisa merawat itu nanti kalau cabungnya banyak, apalagi ada bunganya banyak, warnanya bagus, itu bisa berkali-kali lipat harganya naik. Bisa kalian beli 100.000 nanti 1 juta bisa tembus. Itu kan istilahnya tabungan, tapi pintar-pintar ngerawat. Soalnya ini kan ikan hidup. Nah itu resikonya, ini ikan hidup kadang cuaca nggak tentu juga nanti sakit. Nah rawat aja ikannya. Ini cukup Lia karena nggak dijual. Nah ini di belakang saya nih ada limbata yang pertama nih yang di size 7 cm. Ya anggaplah 6 cm ya. 6 cm yang rimnya itu oke sekali. Nah ini rawatan dari kapan nih beli? Itu udah hampir 6 bulanan udah. Oh 6 bulan. Cuma emang lama perluannya paling sebulan lebih baru nambah senti. Mungkin karena tank ya, karena di sana aja mungkin. Iya itu dah. Nah percaya atau tidak percaya, kalau saya kan di rumah, di sini jarang ganti air nggak? Kalau di sini jarang banget. Jarang banget ganti air. Saya juga di rumah jarang ganti air. Dulu saya punya limbata udah ngerawat 1,5 tahun. Itu dari size 3 cm sekarang baru 10 cm. Ada juga informasi yang saya peroleh dari teman-teman. Kalau pengen nge-push size, usahakan 2 hari sekali itu ganti air. Biar dapat mineral baru dia. Katanya dia, saya belum pernah nyoba, katanya. Nah, ini kebetulan kan bagus nih, speknya udah spek kontes. Dijual apa enggak gimana? Kalau untuk sekarang sih belum sih, cuma udah banyak sih yang nawar, cuma ya dengan harga fantastis lah pastinya kan. Gitu orang-orang yang menghargai limbata mungkin kan. Benar, ini kan speknya udah oke sekali. Dari rim saya jamin nih masuk sekali kriteria kontes, dan memang beberapa ada yang nawar dengan harga yang lumayan. Tapi kebetulan memang pengen belum pengen dikip. Ya. Ini oke sekali loh berarti. Nah ini limbata yang pertama CB-an dari indukan yang sama yang akan saya ambil ntar. Nah kita langsung lanjut ke tank yang di sebelahnya. Ini ada pulkra. Nah ini kayaknya yang pernah ikut kontes ya? Pernah ikut kontes pada 2 kali udah pernah. 2 kali? Berarti yang di mana aja tuh? LCFC sama DCC. Oh DCC. Yang terakhir DCC nasional. Oh DCC nasional nih berarti dari pertama di LCFC menuju ke DCC itu ada perubahan nilai apa enggak? Oh jauh. Jauh lebih baik? Sangat lebih baik. Berarti itulah pejuang progres ya, dari mentalnya, dari pertamanya biasa-biasa dari nggak tahu apa, warna yellow spot dah dibilang minus, bahasa minus dari sampai gini, sampai waktu ini di DCC lah istilahnya naik lah, ya, ada saya sampai peningkatan kaget tuh dengan nilai segitulah, biarpun tidak juara tapi bisa mengalahkan, ya anggap ini ternyata ikan Jogja nih kan, ini ternyata baru saya lihat nilai, ternyata ikanku lebih, biarpun 1 poin tapi kan adalah kebanggaan ada kebanggaan sendiri. Nah itu bagi kalian pejuang progres itu memang benar-benar gini kebanggaan kalau melihat ikan kita tuh bisa nyalip nilainya itu dari ikan-ikan orang-orang itu rasanya tuh memang gimana ya, apalagi kan dibilang bangga ya bangga, memang bangga karena kita ngekipnya dari awal, ngekip dari istilahnya ya bukan bebian sekali lah ya, dari 6 cm sekarang ini di size berapa? Paling sekitar 15 barulah nyampe nih, 15 lah. 15 cm. Udah dari lama, udah tahunan dah. Ini kan udah lumayan saya keepnya ini. Nah ini kalau kayak gini otomatis pasti nggak akan dijual. Ya udah, biarpun gimana udah hobi loncat juga, udah segala derita dah. Udah gini dah. Udah kasihan. Kita cukup dengan si pulkra. Di sebelahnya ini, nah ini nih. Ikan yang kedua yang saya bilang limbata, CB-an, indukan yang tadi. Ini kan udah oke sekali nih, tapi size-nya agak kecilan dari yang tadi. Nah, ini rimnya merah. Dari segi body kan proporsional, nggak terlalu gendut sekali. Memang mana yang lebih dulu? Yang ini apa yang tadi? Ini size-nya dia umurnya sama. Oh, umurnya cuma sama, karena size-nya. Ini tuh di toples dia saya taruh. Oh, dulu di Di toples. toples. Habis itu pas ganti air, kok mulai orange ya gitu. Udah saya pindahin ke tank di sana dia dulu. Ini yang di sini. Oh gitu. Akhirnya ini udah besar saya tukar lagi gitu. Nah mungkin karena gini ya, karena tempatnya kekecilan. Ya.
dan perkembangannya itu Perkembangannya mungkin lebih- agak lama. Nah, itu juga tempat juga mempengaruhi bagi Benar kalian sekali. yang ingin ingin push size ikan Ya. itu paling bagus di Tempat- tempat yang kecil, tapi bukan berarti sempit. Iya. Nah, itu dan ini udah pasti nggak dijual beli ya? Ya udah masih sama, dah masih pengen lihat perkembangannya sampai besar tuh bisa nggak setara nasional lah limbatanya Nah, gitu. itu Udah. pasti ini kalau dari prospek saya lihat dari saya segini udah bagus. Nanti kedepannya pasti tambah bagus lagi. Nah, itu cukup. Kita akan langsung lanjut ke tank yang di sebelah. Ini ada maru. Ini ya labelnya apa? YS kayaknya. Yellow Centarum ini di size berapa? Ada 20-an? 20 cm. 20 cm. Ngerawatnya ini udah berapa lama? Berapa? 2 bulanan lebih, 2 bulanan. 2 bulanan. 2 bulan. Kalau dari segi bunga nih ya, Iya. bukan hanya bunga cabung. Ini kan istilahnya kalau saya bilang cabungnya kan udah matang, Iya. udah banyak di setiap bar juga ada. Itu juga sudah ada gini, kayaknya sudah ada bunga, tapi bunganya itu beda kayak bukan ngering sempurna dia, tapi udah berbentuk bunga. Ini kan baru 2 bulan. Iya. Dari awal ngekip di size berapa dulu? Paling sekitaran 15-16. 15-16 selama 2 bulan dikasih makan apa aja di sini? Udang. Udang. Pakai pelet nih apa enggak? Enggak bisa. Oh enggak pakai pelet, cuma pakan hidup. Pakan basah ya, Pakan bukan basah, pakan, bukan. pakan basah cuma udang. Udang. Nah, di sini mungkin karena gimana ya? Daerah Jimarang itu kan agak panas ya. Iya. Cuacanya di sini memang kalau sore hari saya kesini tadi aja memang panasnya luar Panasnya biasa. luar biasa. Apalagi di atas ini kan atapnya, kanopinya itu memang nyerap panas Ya, ya, nyerap panas kayak di ya. sini itu panas sekali memang mungkin karena Iya. itu faktor penting juga gini dalam perkembangan bunga marunya ini. Nah, kalau ini kan ngerawat dari 2 bulan, ini rencananya gimana? Mau dijual apa dikip biasa-biasa? Ini rencana mau tak pakai display sih, tak main-mainin biar baru, soalnya suka maru jadi ya tak pakai display aja. Berarti nggak dijual ya? Ya, Berarti kebanyakan ini koleksinya kan Ya, nggak dijual. koleksi. Pejuang progres lah kalau bisa dibilang. Ya suka. Nah, ini kan udah bagus tuh. Cukup itu. Kita langsung lanjut. Nah, ini ada limbata. Ini kan tebal sekali, pekat warnanya hitam. Ya Rawatan berapa lama ini udah? 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan. Dari size, ini kan size berapa ini? 12? 12 aja. 12 cm. Dari size 3 cm. Oh, dari size kecil. dari size 3 cm. Sisa-sisa sortiran dari Sisa sortiran. ya makanya Nah, agak gini dia. ini warnanya kan begitu pekat. Iya. Memang dari awal di tank dengan background hitam apa gimana? Enggak, dari toples. Dari toples dulunya. Biasa kalau sisa sortir saya toples-toplesin karena kan enggak tempat, nggak ada tank, saya ada banyak gitu. Berarti Jadi, pas kayaknya bagus, memang gini nih, memang genetik ya. ya, Karena mungkin karena hitam di size segini, warna badannya hitam sekali. Kalau saya di rumah ngerawat udah 1,5 tahun, sekarang di size 10-11 itu warna badannya itu belum begitu pekat. Itu juga kurang tahu apa mungkin harus sabar apa gimana. Nah, ini untuk limbata kan di banyak ada. ya, Untuk pakan sendiri limbata itu apa aja dikasih di sini? udang kering. Udang kering. Iya. Kalau di sini main pelet apa enggak? Nah, Memang nggak main pelet. karena kan gimana saya bilang, kalau pelet tuh banyak lah efek sampingnya pasti, kayak Iya sih, Pak. kita makan fast food lah modelnya kan gitu, kayak kita makan McD cepat, memang cepat kenyangnya, Cepat kenyangnya tapi cepat pasti jadinya, cuma cepat jangka sakit gitu kan. cepat lah. Gitu. Ya menurut Pasti saya ada seperti efek itu. jangka panjangnya, Jangka pasti ada panjang untuk pasti pelet ada. ya. Itu udang. Ini kan udah 8 bulan nih. Pernah nggak ada yang nawar atau gimana? Oh, ada, karena mental sih dia tuh, karena dia udah hitam, tuh sempat mangap juga, cuma dia nggak Karena gini, terusin gitu. oh gini mungkin karena jarang interaksi sekarang Ya, mungkin atau gimana? jarang interaksi. Berarti memang dari awal memang minat ngekip, sisa sortiran kan Ya. dikip sendiri memang nggak dijual. Memang kan dulunya maunya dijual, Ah, tapi karena mungkin jelek dulu, nggak ada yang berguna. gitu, nggak ada yang berguna. Setelah udah besar, ya ditawar, banyak Bagus. orang nawar. Gitu lah kebanyakan kayak gitu. lebih baik dah dikip aja. Ya dikit, karena ada apa namanya, jinak lah ikannya. Ini saya pegang tuh enak, saya gini-giniin. Terus masuk tank biasa lagi dia. Biasa berenang. dia walaupun dimanapun di air
background putih itu biasa. Berarti mental, memang mental nih. Di plastik pun dia tetap hitam. Pernah saya bungkus, pisang bungkus, coba di plastik gimana dia? Oh ternyata masih hitam. Nah itu namanya kalau dia besok nih di Ubud saya ada masuk dia tak turunin, tapi harus tak sering dulu. Iya sih. Harus udah bungkus lah kalau mau. Tuh nggak tahu dia bisa bengkok gini. Gimana ya? Tapi ini masuk lah kriteria kontes karena dari rim kan udah menyala sekali Ini warnanya. dulu nggak ada rimnya, demi Tuhan nggak ada rim sampai orang tak tawarin ini dulu kan dia beli di mata yang bagus lah. Ini dah tak kasih bonusnya nih, saya mau pakai. Nggak mau. Saya nggak mau. Aduh enggak gitu. Dilihat tuh rimnya digituin akhirnya lagi dia ngambil pulsa di saya ini pulsa ini. Ngelihat yang ini? Iya. Lagi Ternyata tawar kayak lah. gini. Terus ketawa kemarin. Tapi itu sana memang hoki-hokian. Iya itu kita kan nggak Hoki tahu. banget. Dia kayak manusia juga bertumbuh lah. Ya, berkembang berproses Berkembang, juga. gitu. Kecilnya burik belum tentu, Belum tentu besarnya besar, itu burik. gede. Yang penting sabar. Sabar. Kuncinya Itu sabar. udah kuncinya sabar. Ada banyak yang nanya, ikan saya kok kayak gini, berapa lama udah ngekip? Baru 2 bulan, Ya. baru sebulan. Jangankan baru sebulan 2 bulan, saya sendiri yang udah 1 tahun lebih aja ikannya biasa-biasa aja Ya. itu karena hargai ikan itu sendiri, yang penting buat nyaman aja. Ya. Kalau ikan udah nyaman, mental sudah terbentuk, warna, bunga dan segala macam pasti akan Pasti akan sendiri. berkembang. Itu dah kayak saya juga ada mulai kayak statement gimana tak bilang ya kayak ikanmu tuh mager tuh sebenarnya dia tuh ikan pintar menurut saya. Kok itu? Karena kan akhirnya kenapa ikan pintar? Karena dia tidak merasa nyaman di tempat tersebut, merasa terancam. Jadi gimana itulah PR-nya kiper Oh, benar. agar gimana caranya membuat ikan nyaman karena setiap ikan kan punya basic beda-bedanya. Beda-beda. Jadi kita harus coba, tidak ada salahnya mencoba pindah sini, pindah tank ukuran ini. Jadi pas ketemu selahnya pasti dia bakal ngeluarin bakat. Nah, itu itu sih juga. prinsip saya. Karena kita juga harus tahu karakteristik dari ikan itu sendiri, karena ada beberapa ikan ditaruh di tank yang besar kadang galak, Kadang galak. ditaruh di tank Tank kecil kecil, merasa nggak merasa nggak nyaman. nyaman, kadang terancam dia. kadang di background putih cocok, di hitam nggak Ya, cocok. nggak Nah cocok. itu tergantung juga kalian sebagai kiper itu harus tahu gimana apa namanya bisa membuat ikan itu senyaman mungkin. Nggak apa pindah-pindah tank asalkan ada jangka waktunya. Ya Contoh, betul banget. kalau misalnya kalian tempatkan ikan ini di tank kecil dengan background hitam, coba dulu selama 1 Ya. bulan sampai 2 bulan gimana Ganti perkembangan ikan perkembangan. itu. Jangan seminggu Udah nggak ada ganti, perkembangan 2 hari lagi. lagi Nah, ganti. stres itu ikannya. Nah kalian yang stres itu namanya. Itu jangan kayak gitu, istilahnya minimal lah sebulan. Ya, Kalau sebulan. nggak ada perkembangan silahkan pindahkan ikan tersebut ke tank Iya, yang lain. betul, betul. Nanti suatu saat ikan tersebut kalau merasa nyaman Hmm. dengan tempat yang kita berikan pasti Pasti. ada perkembangan. Pasti Pasti. nggak mungkin nggak. Itu pinter-pinternya kalian aja Iya. membaca situasi. Nah cukup untuk silibata, badannya ini hitam pekat sekali ya. Nah di sini juga ada kayaknya babyan pulkra ya. Iya. Bukan baby sini. Ini di size berapa ya? 9 cm. 9 Kemarin cm. tak ukur 9 cm rata 9 cm. Ini ada berapa nih? 5 ekor. Ya 6. Oh 6 ekor. Nah ini kan kebetulan nih Om Yo. Mm-mm. Ini memang mau jual beli apa gimana? Memang dijual nih? Dijual sebenarnya, tapi nggak terlalu gimana tak bilang kalau nggak ada yang minat ya saya progresnya buat next Oh, kecoan coba tahu ada. Tapi Tapi kalau- lumayan bakatnya. Kalau Soalnya buka harganya berapa nih segini? ini sekitar 85.000 ya. 85.000 di Udah size 9 cm lah bilang ya. Untuk Spot black dot kan apa? black dot udah oke lah Ya, tak bilang. oke, emang Udah begitu. yellow spotnya udah gini, udah mulai muncul warnanya. Iya. Nah untuk jika ada teman-teman yang nonton Mhm. yang berminat dengan pulkra size 9 cm yang saya rekam sekarang, bisa hubungi Beli Gede ini di WA aja apa Di WA. di WA aja ya. Nanti nomor WA Beli Gede akan saya cantumkan di bagian bawah video ini. Jika kalian berminat silahkan langsung WA beliau dan nego lah. Ya Ya, terserah bisa lah, lah, nego-nego dikit-dikit silahkan langsung lewat WA, gampang gitu. Iya. Nah cukup nih untuk si pulkra. Kita langsung lanjut ke pembahasan terakhir. Nah ini yang saya kesini itu untuk ambil ini karena tak lihat juga di story Instagramnya itu oke sekali lah, dibilang bibitnya. Nah ini di size
3 3 cm. cm, ada yang 2 cm, Ada yang 2 cm, 4 cm ada ada. campur lah, Iya, campur karena lah. dia Makanya, kerobyok makannya itu kan kadang ada yang dapat banyak, Ya, ada yang dapat di dikit. kita gitu. Ini dulu satu indukan dengan Satu 2 ekor ekor limbata sama. yang sebelumnya saya review ya. So, Ini kan udah oke sekali, Ya. kayaknya bakatnya memang bagus nih dari indukannya di sana. hmm, Nah ini kebetulan lagi sisa 1, 2, 3, 7 ekor, Ya. lagi 7 ekor. Ini buka harga berapa? saya buka harganya sih ya, Normal aja lah bilang nggak apa. ya 50 sih kemarin laku teman-temannya. 50.000 Ya. satu ekor limbata, tapi memang kualitasnya kan Ya. oke sekali nih. Tapi nego. Nego lah. Seperti biasa, Ya. nomor WA yang tadi silahkan langsung aja jika kalian berminat, tapi stoknya dikit. Ya. Sekarang kan ada 7 ekor nih. Ya, Saya tak ambil gini ya, tak ambil 3 ekor. ya. Untuk 3 ekor berapa beli gede ngasih? Ya gampang lah nanti. Ini gampang lah nanti. Nah. Kalau ngambil 3 gampang. Pokoknya setiap ngambil lebih dari 1 beda harga. Beda harga. Saya akan ambil 3 ini, kebetulan rencananya akan saya kanteng, saya jadikan 1, nanti saya akan tambahkan Memphis, juga Memphis beberapa ikan hias lainnya, serta tanknya itu akan saya hias. Nanti saya akan buatkan konten bagaimana prosesnya. Nah ini kan 3 ekor sudah saya ngambil, katanya sudah dikit 2 ekor. Udah ada, baru tadi ditransfer uangnya. Cuma orangnya maunya kesini tadi ngambil, cuma tak bilang tar dulu ya aja, dah diambil ikannya aman kok, tak gitu langsung. Berarti sisa lagi 2 ekor. Iya. Nah, sisa lagi 2 ekor. Cuma itu aja, sisa lagi 2 ekor. Silahkan bagi kalian yang berminat langsung. Nah, lagi sekali nih, saya akan cantumkan nomor HP, nomor WA dari Beli Gede. Silahkan bagi yang kalian yang berminat langsung chat lewat WA pribadi beliau. Nah, cukup nih. Sekarang saya akan bungkus nih ya. Iya. Cukup sekian mungkin video kali ini. Terima kasih Beli Gede Ya. sudah mengizinkan saya dan mengizinkan saya membawa pulang 3 ekor baby limbata. Ini masih baby tapi rimnya itu sudah oke sekali. Sekarang saya akan sortir dulu. Dan cukup sekian video kali ini, sampai jumpa di konten saya yang berikutnya.